Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Anissa Nur Indriani NPM 3620566279 dan rekan saya Nima Tulusna NPM 3620566292. Teori kognitif sosiokultural. Lev Vygotsky adalah seorang yang telah menyumbangkan pemikirannya mengenai perkembangan kognitif dan bahasa anak. Vygotsky mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak tidak lepas dari sosiokultural atau sosial dan budaya tempat anak dibesarkan. Hal ini bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Piaget yang menyatakan bahwa cara berpikir anak adalah melalui dirinya sendiri. Pemikiran Vygotsky yang lainnya adalah mengenai bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, private speech merupakan sarana berpikir yang penting untuk anak usia dini dan hal ini bertentangan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Piaget yang menyebutkan bahwa private speech bersifat egosentris dan tidak dewasa. Disebutkan dalam penelitian bahwasanya adanya private speech sangat menguntungkan untuk anak, yaitu antara lain memiliki kompetensi sosial yang lebih, anak juga lebih perhatian dan dapat meningkatkan prestasinya. Vygotsky juga beranggapan bahwa bahasa dan pikiran tidak dapat terpisahkan atau saling berhubungan. Ketika anak berbahasa dan berkomunikasi, hal tersebut tidak terlepas dari pikiran mereka sendiri. Ketika pemikirannya positif, maka yang terucap pasti juga hal-hal yang berdampak positif. Begitu pula sebaliknya. Seperti yang diketahui bersama pada teori ini, peran lingkungan sangatlah penting. Maka yang perlu diperhatikan, kita telah menjadi orang dewasa dan sudah seharusnya kita menjadi contoh yang dapat menjadi pembimbing dan pemimpin hingga membantu anak dalam mengatasi segala kondisinya. Adapun prinsip-prinsip teori belajar sosiokultural Vygotsky. Yang pertama, prinsip pertama, the sociocultural nature of learning menurut Vygotsky menekankan pada pentingnya peran orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu dalam belajar. Vygotsky menyarankan untuk menggunakan kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan anggota kelompok yang berbeda-beda untuk mengupayakan perubahan konseptual. Prinsip kedua, zona of proximal development menurut Vygotsky adalah ide bahwa siswa belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona perkembangan terdekat mereka. Prinsip ketiga, teori Vygotsky adalah cognitive apprenticeship, yaitu proses di mana seseorang yang sedang belajar tahap untuk memperoleh pakar dalam interaksinya dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih tinggi pengetahuannya. Yang keempat, prinsip keempat, scaffolding adalah memberikan kepada siswa sejumlah bantuan besar, bantuan pada tahap awal-awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk mengambil tanggung jawab yang semakin besar setelah ia mampu melakukan tugas tersebut. Teori sosial kultural Vygotsky dalam pembelajaran. Menyayangi tumbuhan dan hewan, tema 2, subtema 4. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar sambil bermain. Perhatikan gambar jaring menangkap ikan berikut ini. Ayo bermain menjaring ikan. Lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini. Yang pertama, buatlah kelompok. Masing-masing terdiri dari 12 orang. Yang kedua, setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. Ketiga, buatlah 2 lapisan lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang berisi 7 orang. Yang keempat, kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan.
Yang kelima, siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Yang keenam, jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama, mendorong tangan, memperkecil lingkaran menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Yang ketujuh, jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama, memperbesar lingkaran seakan-akan jaring terbuka. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar jaring. Selanjutnya, berdiskusi dengan temanmu. Bagaimana perasaanmu setelah bermain ikan dan jaring? Manakah bagian yang paling kamu sukai dan manakah bagian yang paling sulit kamu lakukan? Kesimpulan, penerapan teori sosiokultural Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak, yang artinya anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang sekitarnya.